Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman warga Majasem. Hari ini kita mau sowan ke salah satu kandidat Kades Majasem. Kita sudah janjian, kita mau ke sana. Siapa beliau, ikuti terus. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Oke, kita jalan. Rumahnya Pak yang belum tahu. Tapi nggak tahu ya. Assalamualaikum. Panggil Pak tuh Pak. Oh, mana medal jelut. Dia mau janjian sana. Oh, nggih. Tadi sudah bilang kalau mau datang. Oh, kalau datang. itu datang telepon dia aku keluarkan. Oke. Oh. Pak Tua lagi keluar sebentar, kita tunggu. Paling 5 menit. Oke. Pak Tua, masih di belakang. Ngasih kopi jajanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman warga Majasem semuanya. Hari ini kita di rumah salah satu kandidat calon kepala desa Majasem. Dia adalah Pak Tuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ngobrol-ngobrol santai lah, sama ini. Mungkin nanti ada sesuatu yang ingin disampaikan ke semua warga. Juga kita kasih kesempatan untuk semua warga Majasem yang mau nanya-nanya ke Pak Dua di kolom komentar. Jadi gitu. Oh iya, Pak Dua, nama lengkapnya siapa sih Pak? Banyak yang tanya tuh. Nama lengkap saya Muhammad Toha Masyhur. Muhammad Toha Masyhur. Latar belakang pendidikan mungkin SD, SMP atau? Saya pendidikannya dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Iya. Majasem 1, terus Sanawiyah Randusongo, terus aliyahnya di Temboro, terus S1 saya tempuh di Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Bandung, Magetan. Ya. Teman-teman yang alumni Randusongo berarti ya? Ya. Randusongo masih ingat enggak? Bantu mantap doanya. Ya berarti MI di sini Pak. Di sini. Ya. MI itu sudah lama ya? Lama. Saya termasuk angkatan yang kedua atau ketiga saya. Oh gitu ya. Ternyata udah lama MI. Saya kecil sudah ada, berarti Pak Dua kecil sudah ada. Iya, Pak Dua ini dulu pernah sudah menjabat kepala desa di periode tahun berapa? Tahun 2009 sampai 2015. 2009-2015. Nah, dulur warga Majasem, nanti yang mau nanya waktu dulu nggak apa-apa, nanti di kolom komentar ya Pak ya. Iya. Kenapa dulu, kenapa sekarang gitu loh maksudnya. Kita sampai ngopi santai pokoknya Pak, ini mau tersampaikan gitu. Karena kita bukan MC profesional ya, MC nanti. Ini Pak mau nanya, apa sih tujuannya jenengan untuk sebagai macung untuk kepala desa itu mungkin? Kami ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa Majasem setelah periode yang sebelum Mas Lurah ini saya sudah menjabat 1 periode. Karena saya ingin bersama warga desa Majasem membangun Majasem yang lebih sejahtera. Karena dalam periode saya yang dulu itu untuk pembangunan masih banyak kendala khususnya bidang pendanaan, dan sekarang ini sudah ada nilai yang cukup lumayan, tapi menurut kami belum terlalu optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Majasem. Maka dari itu saya merasa terpanggil kembali untuk bersama-sama warga Majasem membangun Majasem menjadi lebih sejahtera dan lebih baik. Kalau sekarang itu Pak,
pengennya mungkin jenengan punya rencana atau apa sih biar Majasem lebih maju? Ya kalau melihat keadaan desa, potensi desa maupun dengan segala kendala-kendalanya, kalau kita lihat ya kita harus punya skala prioritas. Skala prioritas mana yang harus dibangun, baik yang lahiriah maupun yang batinnya. Nah ini harus kita bisa memilahkan mana yang diprioritaskan dulu dan kendalanya apa dan bagaimana kita mencari solusinya. Nah, contohnya ini, sekarang yang menjadi keluhan warga desa Majasem secara fisik itu adalah masalah pertanian karena desa Majasem keadaannya seperti ini. Iya. Sulit air ya Pak. 9% itu penduduk petani dan di Majasem tidak ada sumurnya pun sulit. Terus kita sumber air itu ada di desa orang lain yang semakin hari semakin dikuasai oleh yang punya sumber atau desa yang ada sumbernya, sehingga air yang datang ke Majasem debitnya jauh lebih kecil. Ini sehingga menyulitkan para petani. Nah, ini untuk kalau saya terpilih nanti, maka skala prioritas saya di bidang pertanian. Khususnya nanti pertanian ini kalau memang air dari irigasi sumber masih bisa kita manfaatkan, akan kita maksimalkan, akan kita tata sedemikian rupa supaya lebih bermanfaat lebih luas bagi petani. Dan kalau memang tidak, saya akan mengusahakan terobosan dengan melakukan pengeboran untuk sumur bawah tanah agar bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Seperti desa sebelah itu sudah lebih makmur dari kita, kenapa kita tidak mencontoh itu? Ini dan itu sangat dimungkinkan dengan dana yang ada itu, artinya sesuatu yang sangat dimungkinkan sekali menurut saya. Dan ini harus segera dimulai, tidak bisa ditunda lagi karena kalau tidak nanti sawah kita akan menjadi sawah yang gersang dan seperti ini yang Anda tanya. Jadi petani itu ada memang susah ya Pak ya, cari air susah, pupuk susah, nek panen regane murah. Nah, setidaknya nanti nek wis banyu murah, ora rekoso, pupuknya muga-muga menah ya. Dan juga kalau saya nanti punya pandangan, sebenarnya ini saya lihat mau akan ada pembangunan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Ini kenapa tidak dijadikan satu yang nyambung dengan keadaan masyarakat? Contohnya kalau masyarakat kita petani, kenapa BUMDes kita tidak bisa kita pusatkan pada bidang pertanian? Contohnya untuk menampung gabah dari hasil panennya para petani. Kenapa tidak ditampung di BUMDes kita? Karena BUMDes kita ini kok mengambil segmen yang lain yang kayaknya tidak nyambung. Saya ingin Majasem menjadi sentra, jangan menjadi barang-barang dari luar masuk. Harusnya Majasem ini yang mensuplai kebutuhan orang-orang luar, sehingga Majasem menjadi sentranya. Nah, seperti BUMDes ini, kenapa tidak kita usahakan untuk banyak menampung hasil-hasil pertanian, sehingga nanti hasil pertanian itu bisa ditampung di sini pada waktu yang tepat nanti kita jual. Jadi harga itu bisa dibantu lah, stabil. Nah, seperti untuk pengadaan pupuk, kenapa tidak kita tangani sendiri, ditangani oleh para pedagang yang kadang-kala pedagang ini maaf ya dalam kesempatan tertentu mereka juga mengejar untung, jadi kurang kepada sosialnya untuk masyarakat, kurang penting saya untung. Nah ini kalau nanti ini bisa ditangani BUMDes contohnya, BUMDes kan bisa bersifat sosial dan sebagainya, sehingga mengejar profitnya, mengejar untung itu bisa dikendalikan, tidak semata-mata untung saja. Jadi dari warga nanti dikembalikan warga, gitu ya Pak. Iya. Jadi kita membantu warga, terus hasilnya kalau BUMDesnya ada laba juga untuk warga lagi. Kayak koperasi. Kayak kalau zaman dulu ada BUUD, Badan Usaha Unit Desa. Nah, itu dulu kan menampung hasil pertanian. Terus pada waktu tertentu nanti dilimpahkan. Nah, dulu ada sudah itu pada zaman sawah kecil itu ada. Walaupun tidak plek seperti itu, mungkin bisa kita tuh mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang nyambung dengan kebutuhan dan kepentingan warga. Jangan yang sifatnya hanya mercusuar, hanya pokoknya mewah, tapi sifat konsumtif, terus itu tidak mendukung pada ekonomi masyarakat. Ini loh Pak, saya secara nggak langsung itu banyak melihat ini.
banyak pemuda kita itu sudah waktunya kerja atau sudah lulus, tapi memang kenyataannya lapangan kerja nggak, susah, mau cari di kota susah, mau kadang anak muda sekarang mau tani yo megah. Mungkin ada apa sih Pak untuk biar pemuda ini tersalurkan lah contohnya? Salah satu keinginan saya, gagasan saya dari waktu saya jadi pertama yang belum tersampai itu salah satu di bidang itu. Artinya gini, kalau saya melihat potensi warga kita itu sebenarnya orang-orang yang bekerja, orang-orang yang ulet. Cuma karena belum tersalurkan, belum ada tempat dan sebagainya aja, akhirnya menjadi seperti ini. Nah ini saya ingin di desa kita tuh ada sebuah lembaga pelatihan, punya gedung yang bagus, terus nanti di situ ada tempat latihan kerja. Jadi anak-anak kita akan kita latih untuk bekerja, sehingga anak-anak kita nanti bukan mencari kerja, tapi bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Nah, contohnya kalau untuk pelatihan itu ya yang sederhana saja, seperti pertukangan, jahit, terus tukang batu, terus apa tuh mengolah hasil panen kita, seperti membuat panganan-panganan seperti keripik singkong, keripik pisang, yang dimana itu semua bahan bakunya ada di tempat kita. Iya iya. Sama berarti harus ini juga Pak, harus ada marketingnya nanti. Nah nanti kan sebenarnya dari pemerintah itu kan sudah ada Departemen Perdagangan, itu sudah menyiapkan mereka pelatih yang handal. Departemen Perindustrian, Departemen Perindustrian juga menyiapkan pelatih-pelatih yang handal sampai ke pelatihan tentang marketingnya segala. Itu sebenarnya ada. Saya dulu sudah pernah mencoba itu, tapi ketika saya turun, ternyata kok saya lihat juga berhenti. Dulu pernah kami mengadakan pelatihan dodol waluh, itu sampai hasilnya, produknya itu sudah memenuhi standar nasional, karena sudah mampu bertahan sampai 2 bulan tanpa bahan pengawet. Tapi terus sampai ke marketing, tapi kok saya lihat sekarang katanya sudah berhenti lagi. Mungkin saya ini Pak, kalau marketing saya usul ini. Jadi kita nanti kelola yang punya apa keripik apa tadi sing selamatan kudu tuku rono. Nah, kan itu Pak. Jadi selamatan kan gitu ya. Potensi kita di situ juga ada. Jadi orang desa itu apa-apa kan selamatan. Ya. Kenapa tidak kita ambil, kita anjurkan untuk mengambil produk kita sendiri. Tapi kalau memang seperti sekarang ini orang selamatan mau mengambil produk kita, produk apa? Oh, di sini juga ada produk. Iya, nanti kalau ada produk ya, saya selamatan produk anak pemuda pemudi, bisa bikin roti, bisa bikin dari terus kalau saya ini sama teman saya buat sekolah YouTube. Ada teman saya nanti yang ini kreator yang seperti Mas Heri ini nanti bisa dibantu kan gitu. Ada itu teman saya, nanti kalau memang tempatnya ada bisa ya Pak ya? Bisa itu. Terus apalagi ya? Aku asik nih ngobrol sama Pak. Padarnya banyak wawasan, banyak ilmunya. Majasem ini potensi darah banyak Mas. Majasem potensinya banyak. Kalau kita lihat, kita di sini bisa menciptakan mungkin tempat-tempat wisata dan sebagainya. Banyak potensi alam kita yang bisa kita manfaatkan. Terus kita punya bondo dusun yang sangat luas. Kenapa itu hanya sekarang ini untuk tebu dan sebagainya Pulau Jati? Kenapa tidak kita modifikasi dengan kita sehingga bisa menjadi suatu waktu untuk kita beristirahat dan sebagainya. Terus ada potensi seperti ada makamnya maestro campur sari kita. Kenapa tidak dikelola secara terpadu dan secara tertata, tersusun, terencana? Karena memang lokasinya agak sulit ditanjakan dan itu, tapi kenapa kita tidak pikir sebenarnya supaya nanti tempat itu menjadi nyaman, tertata dan terencana 5 tahun ke depan gimana, seperti gimana. Kalau nanti itu salah satunya itu menjadi tempat wisata religi, itu bisa membuka lapangan kerja yang banyak. Juga kita punya sumber yang dekat dusun Sondrian itu sumbernya pohon-pohonnya pohon alam yang sangat bagus sekali dan tempatnya sejuk. Kenapa tidak kita kelola? Iya, situ tambah itu loh. Flying Fox, saya ingat itu. Flying Fox itu anak saya masih waktu kecil itu flying itu flying.
Nggak ada 1 menit 5.000. Jadi banyak yang bisa kita modifikasi, kita sentuh untuk menjadi tempat-tempat wisata. Karena kalau kita lihat desa-desa yang lain itu dengan sederhana saja itu menjadi destinasi wisata yang luar biasa. Dari tempat-tempat foto, tempat itu Iya, ya hanya tempat sederhana sekali, kalau tidak butuh biaya besar, tapi itu potensi untuk menjadi tempat wisata. Nah ini di desa kita mestinya punya, dan kita harus menciptakan itu. Jadi jangan melihat wah desa itu tidak seperti desa yang di gunung ada sumber. Wisata tidak harus sumber, bisa kita menciptakan yang lain juga. Mungkin nanti dari Karang Taruna Desa ya. Kalau itu potensi untuk dilibatkan. Iya. Di situ juga bisa membuka lapangan kerja bagi anak-anak kita, anak-anak Karang Taruna yang sekarang sudah mulai bangkit berorganisasi. Nah, ini kalau kita salurkan ke hal yang positif, sangat besar ini potensi, dan nanti bisa mengubah Majasem ini. Saya pernah melihat di suatu kampung itu, kampungnya juga gersang, tapi akhirnya menjadi wisata buah. Jalan itu dibuat semacam lengkung, ditanami buah-buahan yang merambat itu, pada waktu itu petik buah, terus di situ menjadi ikon wisata. Kita terpaku, wah desa Karangbu kita punya apa tuh durian. Gitu. Ya. Kenapa kita tidak menciptakan? Ya jangan durian lah, yang lain. Yang kita itu nanti kita kemas dengan baik sehingga menjadi daya tarik yang tersendiri. Tidak perlu kita membayangkan desa yang lain. Kita harus bisa menciptakan. Kita harus bisa menciptakan. Ini teman-teman semua atau dulur Majasem semua. Jadi kalau punya ide nanti bisa diusulkan. Mungkin gini cara. Kalau nanti sudah mau Pak Tua atau siapa yang jadi kita dikasih tempat usul. Jadi aku ide gini ya, sampaikan Pak Tua, nanti kita kaji bareng-bareng. Jadi mungkin karena saya yakin, kalau saya pribadi yakin banyak yang punya ide baik, tapi kalau tidak disalurkan atau tidak diomong nih juga jadi ide ya Pak ya. Itu bukan ide baik lagi, ide terpendam, busuk, terkubur. Jadi teman-teman itu kami harap yang punya ide ngomong aja, punya. Atau sekarang di kolom komentar dulu deh. Semoga nanti Pak Doa kalau memang jadi ada satu mungkin lembaga yang tadi ya Pak ya, lembaga pelatihan. Jadi di situ kita bisa menyalurkan ide-ide kreatif kita. Karena tidak semua ide baik itu dari Pak Doa juga. Iya. Mungkin dari siapa kayak yang aku merantau nih kono loh Pak, gini ya kita cerita, kita menjiplak hal bagus kan nggak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa. Bagi saya itu tidak tabu dan sesuatu yang sangat mungkin sekali. Tuh teman-teman sekilas ngobrol, memang kita nggak seluruhnya. Jadi sekilas ide-ide dari beliau Pak Tua. Terus teman-teman yang mau nanya apa di kolom komentar itu. Kemarin kita kan sudah buat janji sama calon yang lain, Pak Edi sama Pak Hasim, dan minta doanya teman-teman warga desa Majasem. Pak Hasim kami terima WA beliau sedang sakit, minta doanya semoga Pak Hasim cepat sembuh. Kalau Pak Hadi sudah kita konfirmasi juga, tapi beliau masih rembukan sama tim beliau untuk kita wawancara. Itu teman-teman, jadi kita bisa lanjut lagi nanti. Kita nunggu konfirmasi dari beliau semua. Jangan lupa di-subscribe, komen, tanyakan yang memang perlu ditanyakan. Kita nanti akan bantu untuk bertanyakan kepada beliau yang jenengan tuju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap rukun desa Majasem. Waktunya kita pamit. Terima kasih.